Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-qismu tsani al-fikru fi jalalillah wa azamatihi wa kibriyaihi. Wa fihi maqamani al-maqamul a'la al-fikru fi dzatihi wa sifatihi wa ma'ani asma'ihi. Wa hadza mimma muni'a minhu haitsu qila tafakkaru bi khalqillahi ta'ala wa la tatafakkaru bi dzatillah. وذلك لأن العقول تتحير فيه فلا يطيق مد البصر إليه إلا الصديقون ثم لا يطيقون دوام النظر بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى كحال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس فإنه لا يطيقه البتة bal yakhtafi nahara wa innama yataraddadu layla yanzuru bi baqiyati nuri syamsi idza waqa'a 'alal ardi ila akhirih. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bagian yang kedua daripada bagian tafakur adalah berpikir tentang keagungan Allah, kebesarannya dan kesombongannya, kibriyai. Sebagaimana telah disebutkan oleh musannif Al-Imam Al-Ghazali bahwa tafakur itu ada dua bahagian. Bagian pertama adalah tafakur yang berhubungan dengan seorang hamba, yang berhubungan dengan sifat-sifat hamba dan keadaan-keadaan hamba. Nah, sedangkan tafakur bagian kedua yaitu tafakur tentang ma'bud yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam tafakur tentang Allah ini antara lain adalah tafakur tentang keagungannya, kebesarannya dan kesombongannya. Dan padanya ada dua makam. Tafakur tentang keagungan Allah ini terbagi dua makam, dua tingkatan, dua kedudukan. Makam yang tertinggi adalah berfikir atau tafakur tentang zat Allah, memikirkan, merenungkan tentang zat Allah, sifat-sifatnya dan makna nama-namanya. Dan ini termasuk yang dilarang. Ini termasuk yang dilarang. Tafakur tentang bagaimana zat Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana yang dimaksud dengan kandungan asma-asma'nya Allah, ini termasuk yang dilarang. Yang mana telah dikatakan berpikirlah tentang makhluk Allah Ta'ala dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah.
Yang demikian itu, kenapa kita berpikir tentang Allah itu dilarang? Karena sesungguhnya akal itu bingung padanya. Karena akal kita manusia umumnya kada akan mampu berpikir tentang zat Allah itu. Menurut sebagian ulama, sesuai dengan namanya Allah, Allah itu diambil asalnya dari ilah. Ilah itu adalah artinya Tuhan, dan ilah itu diambil dari kata alihaya lahu, artinya bingung. Alihaya lahu itu asal kata ilah, dan ilah merupakan asal kata Allah. Jadi memikirkan Allah itu kita akan mendapat kebingungan, kebuntuan, bahkan bisa merusak akal, bisa merusak keimanan kalau orang itu memikirkan zatnya Allah. Nah, oleh karena itu dilarang kita memikirkan macam mana Allah itu. Yang demikian itu karena sesungguhnya akal itu bingung padanya. Maka ia tidak sanggup memanjangkan penglihatan kepadanya. Kada sanggup akal manusia itu memikirkan tentang zat Allah itu. Kada sanggup. Maka ia tidak sanggup memanjangkan penglihatan kepadanya. Artinya akal kita kada sanggup memikirkan zat Allah itu. Kecuali orang-orang yang siddiq. Nah, kecuali orang-orang yang siddiq. Nah, orang-orang yang siddiq ini mereka mampu memikirkan tentang zat Allah. Kemudian mereka tidak mampu terus-menerus memandang. Nah, walaupun orang siddiqin itu mampu, mereka itu memikirkan tentang zat Allah, tapi akhir-akhirnya mereka pun kebingungan juga. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang kedudukannya belum sampai kepada derajat siddiqin, mereka ditutup sama sekali untuk memikirkan zat Allah itu. Imamul Ghazali mengatakan, siapa orang-orang yang sampai pada kedudukan siddiqin itu? Bagaimana caranya supaya bisa sampai kepada golongan siddiqin sehingga akalnya mampu untuk tafakkur fi zatillah? Nah, beliau mengatakan bahwa siddiqin itu adalah merupakan orang-orang yang pada dirinya terhimpun 6 sidik, 6 kebenaran. Kalau dalam diri kita ini sudah mampu menghimpunkan 6 kebenaran, nah kita berhak dapat gelar siddiq, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar artinya. Nah, selama kita belum siddiqin, jangan coba-coba mencari Allah. Jangan coba-coba untuk memikirkan zat Allah, karena akal kita sangat lemah, akal kita sangat terbatas. Nah, lain hal dengan orang-orang yang sudah pada derajat siddiqin tadi.
Jadi Imam Ghazali mengatakan untuk mencapai derajat siddiqin itu diperlukan 6 sidik. Yang pertama kata beliau sidqun bil lisan. Orang itu mesti benar pada lisannya. Artinya perkataan-perkataannya itu dibenarkan oleh agama. Tidak ada keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan, yang tidak dibenarkan. Jadi artinya bukan setiap orang itu berkata jujur selalu benar, kada tentu. Bahkan ada kadang-kadang kita dituntut untuk jujur dan kadang-kadang kita dituntut untuk tidak jujur. Tapi yang penting agama membenarkan. Bersikap jujur itu wajib. Tapi kadang-kadang ada wajib kita bersikap tidak jujur, tapi dalam hal-hal yang tertentu. Sidik dalam lisan artinya perkataannya itu dibenarkan oleh agama. Yang kedua, untuk mencapai derajat siddiqin, sidqun bin niyat, benar pada niat. Segala sesuatu yang diniatkannya, segala sesuatu yang mendorong inya melakukan sesuatu, motivasi sesuatu, itu dibenarkan oleh agama. Jadi niatnya orang ini kadada nang kada dibenarkan oleh agama. Sidqun bin niyat, antara lain contohnya ikhlas. Dalam berbuat sesuatu taat, berbuat sesuatu ibadat, dia ikhlas. Itu contoh bagian daripada sidqun fin niyat, jujur atau benar dalam niatnya. Tidak ada niatnya yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, sidqun fil azam, benar dalam cita-cita. Cita-citanya itu tidak ada cita-cita yang dilarang oleh Allah. Cita-citanya tidak ada yang tidak dibenarkan oleh agama. Apa yang dicita-citakannya di dalam hatinya itu selalu mendapat kebenaran dari agama. Nah, itu sidqun bil azam, sidik di dalam cita-cita. Yang keempat, sidqun fil wafa bil azam, benar dalam menunaikan dengan cita-cita. Orang kadang-kadang bisa bercita-cita benar, tapi kayaknya pada praktiknya, kenyataannya kada benar. Nah, ini kada cita-citanya benar dan menunaikan cita-citanya itu pun benar. Dalam hatinya bercita-cita, aku mun berhasil ini, aku akan membaca Al-Quran satu khatam. Dalam hatinya bercita-cita, aku andai kata berhasil ini, aku akan ziarah, aku akan memberi makan orang, atau aku akan menyumbang dalam hati. Nah, itu sudah benar cita-citanya, kebaikan. Nah, begitu karena berhasil, bujur kadanya dalam menunaikan cita-citanya. Ini bukan nazar. Kalau nazar sudah nyata wajib. Ini kada nazar, cuma hatinya. Begitu berhasil, apakah inya melaksanakan dengan cita-cita itu? Kalau inya kada melaksanakan, nah ini ngarannya kada jujur dalam menunaikan cita-cita. Kada kawa jadi siddiq, kada kawa jadi orang yang siddiqin. Memang kalau nazar itu diucapkan maka hanya wajib, dalam hati aja belum wajib. Tapi kalau ada dalam hati,
kada dipraktikkan pada kenyataannya, itu sudah kada jujur dalam hal menunaikan cita-cita. Yang kelima, sidqun fil a'mal, jujur atau benar dalam amal perbuatannya. Amal perbuatannya itu sesuai dengan hatinya. Nah, ini yang paling sulit. Amal perbuatan itu sesuai dengan hatinya. Begitu hatinya, begitu mulutnya mengucap Allahu Akbar, hatinya pun mengucap Allahu Akbar. Itu artinya jujur dalam perbuatan. Banyak kita, mulut kita aja mengucap Allahu Akbar, tapi hati kita tidak Allahu Akbar. Berarti amal kita kada jujur, amal kita kada benar. Dalam sembahyang kita tunduk, kita mengangkat tangan, kita ruku, itu adalah amal-amal perilaku-perilaku orang yang khusyuk. Dalam sembahyang kita Allahu Akbar, tunduk, ini amalnya bujur, perilaku orang yang khusyuk. Tapi apakah sesuai dengan hatinya seperti itu? Kalau kada sesuai dengan hatinya, berarti ini kada benar pada amalnya. Amal yang benar itu adalah sesuatu yang sesuai antara zahir dan batinnya, hatinya. Nah, yang keenam, sidqun fi maqamatiddin, dia jujur, dia benar dalam makam-makam agama. Dia ikhlas, bujur-bujur ikhlas. Dia bertawakal, bujur-bujur tawakal. Dia takut kepada Allah, bujur-bujur takut kepada Allah, dan seterusnya. Nah, ini 6 hal ini apabila ada dalam diri kita, kita berhak dapat gelar siddiq, orang yang sangat jujur, sangat benar. Nabiullah Khidir ditanyakan oleh orang yang pernah bertemu kepada beliau, siapa antara lain orang yang siddiq di muka bumi ini? Beliau menjawab, antara lain adalah Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Artinya hanya sedikit manusia yang mampu untuk bergelar siddiq ini. Nah, orang-orang siddiqin ini nangkawa akal mereka itu memikirkan zat Allah, walaupun kadang-kadang terus menerus. Nah, karena mereka punya akal yang sudah tajam, akal yang punya kemampuan untuk memikirkan zat Allah tadi. Sedangkan orang-orang yang belum derajat siddiqin, jangan coba-coba memikirkan zat Allah, karena Rasulullah melarang. Wala tafakkaru fillah, jangan kamu berpikir pada Allah, pada zat Allah. Kecuali orang-orang yang siddiq, kemudian mereka tidak mampu terus-menerus memandang. Orang siddiq pun begitu mereka tafakur kepada Allah, kemampuan mereka pun terbatas. Balawasan kada khawa juga. Nah, kenapa kita perlu tahu siddiq itu macam tadi? Supaya jangan ada dalam hati kita merasa kita ini siddiq. Nah, karena merasa kada tahu, karena kada tahu siddiq itu macam apa. Nah, merasa sudah menuntut ilmu, merasa sudah paamal, merasa ibadat, lalu aku ini siddiqin, aku sudah termasuk. Nah, jangan sampai macam itu, karena ada ukurannya. Amun sudah 6 hal tadi kawa, ayo aja mengaku siddiqin. Bahkan segala makhluk yang lain, nah, makhluk yang lain siddiqin. Keadaan-keadaan penglihatan mereka dengan dikaitkan kepada keagungan Allah Ta'ala, artinya akal mereka itu dikaitkan dengan memikirkan keagungan Allah, seperti keadaan penglihatan kalalawar
dengan dikaitkan kepada cahaya matahari. Maka kelelawar itu tidak sanggup memandang sama sekali. Kelelawar ini jangankan memandang matahari, cahayanya aja gak ada kawa. Nah inilah manusia-manusia selain siddiqin. Jangankan hendak memandang zat Allah, memandang kebesaran Allah pun mereka kada mampu. Maka kelelawar itu tidak sanggup memandang sama sekali. Bahkan ia bersembunyi di siang hari dan hanya saja ia pulang pergi di malam hari. Ia memandang sisa cahaya matahari apabila ia jatuh di atas bumi. Nah, jadi keadaan manusia-manusia yang belum sampai derajatnya siddiqin seperti kelelawar itulah dikaitkan dengan cahaya matahari. Nah, orang-orang yang belum sampai derajat siddiqin, jangankan inya mampu memikirkan zat Allah, memikirkan keagungan Allah aja ini sudah susah. Dan keadaan orang siddiq adalah seperti keadaan manusia pada memandang kepada matahari. Orang-orang siddiqin itu perumpamaannya seperti manusia memandang kepada matahari. Orang-orang nang kada siddiq seperti kelelawar. Nah, manusia kau melihat matahari, tapi satu mata saja kada tahan lagi matanya. Nah, kayak itulah orang siddiqin, mereka bertafakur tentang zat Allah mampu, tapi kada kawa terus menerus. Akalnya kada mampu. Jadi perumpamaan orang-orang siddiqin seperti manusia memandang kepada matahari. Berapa detik kita kalau memandang matahari nang hari panas itu, habis itu kita akan memalingkan pandangan karena kada mampu lagi. Nah, orang siddiqin terhadap zat Allah macam itu. Mereka tafakur zat Allah tapi kada kawa terus menerus. Amun selain siddiqin ya kayak kelelawar tadi. Jangankan memandang matahari, memandang cahayanya pun kada sanggup. Sesungguhnya manusia itu mampu memandang kepadanya matahari. Manusia kalau melihati matahari dan tidak sanggup terus-menerus memandang. Ia takut atas penglihatannya jikalau ia terus-menerus memandang, dan pandangannya yang menyambar kepadanya itu dapat menimbulkan kaburnya mata dan mencerai-beraikan penglihatan. Rusak mata. Kerusakannya ditihi di matahari. Seterus-terusnya kita akan rusak. Nah, begitu pula pandangan kepada zat Allah Ta'ala itu dengan mata hati. Begitu pula pandangan kepada zat Allah Ta'ala itu, artinya tafakkur kepada zat Allah itu dapat menimbulkan kebingungan, ketercengangan dan keguncangan akal yang akhirnya bisa gila, bisa hilang akal. Orang-orang terus yang siddiqin dikarasinya memandang, memikirkan zat Allah, akhirnya bisa hilang akal. Nah, kayak itu juga manusia kalau terus menerus memandang kepada matahari, matanya bisa rusak, bisa kabur. Jadi yang benar adalah bahwa ia tidak menghadapi jalan-jalan pikiran tentang zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Karena sesungguhnya kebanyakan akal tidak dapat menanggungnya. Bahkan kadar yang sedikit yang dijelaskan oleh sebagian ulama adalah bahwa Allah Ta'ala itu disucikan dari tempat,
Nah, kadar yang sedikit saja yang diterangkan oleh ulama tentang Allah itu sudah membingungkan. Misalnya keterangan para ulama, Allah Ta'ala itu disucikan dari tempat. Allah kada bertempat, dan disucikan dari penjuru dan arah. Allah kada berada di penjuru mana, dan bahwa dia Allah tidak di dalam alam maupun di luarnya, dan dia Allah tidak bersambung dengan alam dan tidak terpisah dengannya alam. Nah, itu sedikit saja keterangannya tentang Allah. Keterangan yang sedikit tentang Allah. Dia telah membingungkan akal beberapa kaum. Itu pun orang sudah bingung. Kayak apa Allah itu kada bertempat, di luar alam kada, dalam alam kada, bersambung lawan alam kada, putus kada. Nah, oleh beberapa orang yang lemah akalnya sehingga mengingkarinya, akhirnya mereka kada percaya lawan Allah. Nah, ini ya, maksudnya buta sudah matanya. Hanya sedikit diterangkan tentang Allah, nya sudah bingung dan bisa mengingkarinya, karena mereka tidak sanggup mendengarnya dan makrifat kepadanya itu. Nah, apalagi diterangkan tentang Allah selebih-lebih daripada itu. Nah, sedikit tadi aja tentang Allah sudah kita kebingungan, bahkan sebagian manusia ada yang mengingkarinya. Bahkan suatu golongan lemah dari menanggung yang lebih kurang dari ini. Golongan ada yang manusia, ada yang lemah lagi. Ketika dikatakan kepada mereka sesungguhnya dia Allah maha besar dan maha tinggi, daripada bahwa dia mempunyai kepala. Ini dijelaskan kepada orang-orang yang akalnya sangat lemah. Allah Ta'ala itu kada berkepala macam kita. Kaki Allah kada berbatis, tangan Allah kada bertangan, dan anggota, dan bahwa dia adalah tubuh yang berbentuk. Artinya Allah maha suci daripada tubuh yang berbentuk, yang mempunyai ukuran dan kadar. Maka mereka ingkar kepada ini dan menyangka bahwa demikian itu adalah menudai pada kebesaran Allah dan keagungannya. Nah, padahalnya kita menerangkan langkah itu mencela Tuhan. Tuhan itu kada berkepala, Tuhan itu kada bertahan berbatis. Padahalnya kita mencela Tuhan. Nah, itu orang-orang yang akalnya sangat lemah dalam mengenali Allah, sehingga sebagian orang dungu dari orang awam berkata, ini adalah buah semangka dari India. Padahal Tuhan itu kada berkepala, kada berbatis, kada bertangan, kada berparut. Itu artinya buah semangka dari India, jadi lain Tuhan itu, bukan sifat Tuhan. Nah, karena dugaan orang yang patut dikasihani bahwa keagungan dan kebesaran adalah pada anggota-anggota ini, karena ia menganggap bahwa kebesaran itu di anggota-anggota andaknya. Makin orang itu tampan, makin orang itu gagah, makin orang itu kuat, makin besar. Itu pikirannya kayak itu. Begitu dikatakan bahwa Tuhan itu kada berbatis, kada bertangan, kada percaya ini. Karenanya mengukur kemuliaan, kebesaran pada anggota-anggota itu. Dan ini karena manusia tidak dapat mengetahui kecuali dirinya, lalu ia tidak memandang besar kecuali dirinya. Maka setiap apa yang tidak menyamai dalam sifat-sifatnya, maka tidak dipahami kebesaran padanya. Yang menganggap yang sempurna itu macam inya. Bila orang kada macam inya, berarti kada besar, kada sempurna.
Namun puncaknya adalah bahwa ia mentakdirkan, ini orang yang lemah akalnya nih, mentakdirkan keilukan bentuknya yang duduk di atas singgasananya dan di hadapannya ada budak-budak yang tunduk kepada perintahnya. Ini membayangkan Tuhan itu seseorang yang gagah, perkasa, tampan, yang duduk di singgasana, nang kiri kanan muka belakang pembantu-pembantunya, budak-budaknya, nang siap diperintahnya. Ini membayangkan Tuhan itu macam itu. Nah, maka tidak boleh tidak bahwa puncaknya adalah ia menentukan yang demikian itu pada hak Allah yang maha tinggi lagi maha suci, sehingga ia dapat memahami akan kebesaran. Dikiranya yang maha besar itu macam itu, yang duduk di singgasana, yang kiri kanan para pengawal-pengawal, orangnya gagah perkasa. Ini membayangkan Tuhan itu macam itu, nah jadi kafir ini. Nah, jadi jangan sekali-kali hendak memikirkan tentang zat Allah kalau akal kita, kemampuan akal belum sampai ke situ. Karena jadi menyerupakan Allah lawan makhluknya. Makanya Nabi tadi sangat jelas, pikirkan makhluk Allah aja, jangan berpikir urusan Allah, karena membahayakan itu. Kecuali orang-orang siddiqin, nah itu kada kau dituruti. Bahkan jikalau lalat mempunyai akal, andai kata lalat mempunyai akal dan dikatakan kepadanya, Tuhanmu tidak memiliki dua sayap, tangan dan kaki, dan dia tidak mampu terbang, niscaya lalat itu ingkar kepada yang demikian. Dan ia berkata, bagaimana orang yang menciptakan aku itu lebih kurang daripadaku? Apakah dia terputung sayapnya, atau dia lumpuh tidak mampu terbang, atau saya mempunyai alat dan kemampuan yang dia tidak mempunyai seperti itu, sedangkan ia orang yang menciptakanku dan membantuku. Nah, ini andai kata lalat tuh diberi akal inya, padahal Tuhan ikam tuh kada bersayap, Tuhan ikam tuh kada tarabang, Tuhan ikam tuh kada macam itu. Ini ingkar lalat itu inya. Kayak apa Tuhan yang mencipta aku, taharat aku jadi lalat? Nah, kada mau. Ini dipikirkannya bahwa nang harat tuh macam inya, nang kawatarabang bersayap. Dan akal kebanyakan manusia itu dekat kepada akal ini lalat nih. Dan sesungguhnya manusia sangat bodoh, bersangatan zalim, lagi sangat kufur, karena menganggap bahwa kebesaran Allah itu macam kebesaran manusia. Dan karena itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian nabinya, janganlah kamu beritahukan kepada hamba-hambaku akan sifat-sifatku, maka mereka ingkar kepadaku. Tetapi beritahukanlah kepada mereka tentang aku dengan apa yang dapat dipahami mereka. Allah berwahyu kepada nabi-nabi bahwa janganlah kalian memberitahu kepada manusia tentang bagaimana zatku dan sifat-sifatku. Beritahukan kepada mereka sekedar mampunya akal mereka memahami. Rasulullah pun bersabda, Nabi kita khatibun nas bima yafhamun, hitaplah manusia, artinya ajarkan kepada manusia dengan yang mereka paham, dengan yang mereka mengerti. Atuhibbun ayyukzaballah wa rasuluh, adakah kamu ingin bahwa Allah itu didustakan dan Rasulnya pun didustakan? Kalau kita menerangkan Allah kepada orang-orang yang kada mampu mencerna, akhirnya dia bisa mendustakan Allah, bisa menganggap Allah itu macam apa bentuknya. Nah, karena akal mereka belum mampu menerima keterangan dari kita. Nah, makanya Nabi menutup pintu, jangan sekali-kali berpikir tentang Allah, karena kebanyakan manusia akalnya kada mampu.
Dan manakala memikirkan pada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu dipandang bahaya dari segi ini, maka adab syara dan kebaikan pada makhluk menuntut agar tidak menghadapi jalan-jalan pikiran padanya. Kalau sudah tahu memikirkan zat Allah itu bahaya, jangan mengarah ke situ. Tetapi kita berpindah kepada makam yang kedua, yaitu memikirkan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, itu aja yang dipikirkan. Pikirkan af'al Allah, jalan-jalan kudratnya, keajaiban-keajaiban ciptaannya, dan keindahan-keindahan urusannya pada ciptaannya. Sesungguhnya semua itu menunjukkan kepada keagungannya, kebesarannya, maha sucinya, dan maha tingginya. Kalau kita memikirkan tentang ciptaan Allah, kehebatan makhluk Allah, itu akhirnya akan menunjukkan kepada kebesaran Allah. Ma'rifat itu terbagi tiga. Ada ma'rifat zatillah, ada ma'rifat sifatillah, ada ma'rifat af'alillah. Nah, ma'rifat zat Allah, ma'rifat sifat Allah ini orang-orang khusus. Untuk orang-orang umum cukup ma'rifat af'alillah, mengenali perbuatan-perbuatan Tuhan, mengenali ciptaan-ciptaan Allah, memikirkannya sehingga sampai kepada kebesaran Allah. Ma'rifat kepada zat Allah itu hanya orang-orang khusus. Ma'rifat sifat Allah tak banyak, sedikit orangnya. Nah, ma'rifat af'al Allah inilah untuk kebanyakan manusia. Para ulama mencontohkan bahwa ma'rifat kepada Allah itu kal yakut, seperti batu yakut. Ma'rifat kepada Allah itu seperti yakut. Ma'rifat zat Allah, mengenali zat Allah itu kal yakutil ahmar, seperti yakut merah. Ini paling hebat batu, paling mahal batu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki yakut merah itu. Nah, ini laksana ma'rifat zat Allah. Ma'rifat sifat Allah, mengenali sifat Allah itu kal yakutil akhab, seperti yakut yang berwarna kebiru-biruan, seperti nilam aja kita. Nah, batu nilam ini tak banyak orang berisi kalau dibanding dengan batu merah delima. Wa ma'rifatu af'alillah, mengenal af'al Allah itu kal yakutil asfar, seperti yakut kuning. Yakut kuning ini bahambur banyak di pasaran. Jadi yang penting asal berisi yakut. Kadang-kadang manusia ada yang kadang-kadang di yakut ingin ngaleh. Artinya kada ada pikiran ini untuk mengenal Allah. Mengenal, apalagi mengenal sifatnya, zatnya, af'alnya kada kepikiran, kada ada keinginan. Nah, jadi mengenal fi'il Allah itu kayaknya membawa kita kepada mengenali sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya membawa kepada mengenali zatnya. Sesungguhnya semua itu ciptaannya, keindahan-keindahannya menunjukkan kepada keagungannya, kebesarannya, maha sucinya dan maha tingginya, dan juga menunjukkan kepada kesempurnaan ilmunya, hikmahnya, dan kepada terlaksana kehendaknya dan kudratnya. Lalu dipandang kepada sifat-sifatnya dari bekas-bekas sifatnya. Kita kada kawa memandang sifat Allah, kada kawa. Kudrat Allah kaulah kita memandang, kada kawa. Nang kawa kita pandang napa bekas kudratnya. Bekas kudratnya napa? Gunung itu bekas kudrat Allah. Pohon bekas kudrat Allah. Manusia bekas kudrat Allah.
Nah, kalau kita tafakur kepada ini bekas-bekas kudrat Allah, nantinya akan membawa kepada sifatnya kudrat itu. Sesungguhnya kita tidak sanggup memandang kepada sifat-sifatnya, hanya kita sanggup memandang bekas sifat. Sebagaimana kita, tidaknya dibuang itu, sebagaimana kita sanggup memandang kepada bumi, sebagaimana kita sanggup memandang kepada bumi manakala bersinar dengan cahaya matahari. Nah, ini bumi ini tarang, nah kita kalau melihat bumi ini tarang, ini kan kita melihat bekas matahari. Ini bekas matahari. Dan kita mengambil dalil dengan demikian itu atas besarnya cahaya matahari. Luar biasa hebatnya gandalnya matahari itu, sabumian ini tarang. Jadi dengan terangnya bumi ini merupakan bekas daripada matahari, kita kalau membayangkan matahari itu kayak apa gandalnya, karena bumi yang seluas ini tarang dengan matahari. Dengan demikian itu atas besarnya cahaya matahari dengan dibandingkan kepada cahaya bulan dan bintang-bintang lainnya, karena cahaya bumi itu di atas dari bekas-bekas cahaya matahari, dan memandang kepada bekas-bekas itu menunjukkan atas yang memberi bekas, atas dalil apa saja, walaupun itu tidak dapat menduduki tempat pandangan pada yang memberi bekas. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله